Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM kali ini di Kota Jakarta. Hari Kamis tanggal 20 Februari 2025. Rudat FM berada di kawasan transit Duku Atas. Sekitar pukul 10 pagi tanggal 20 Februari 2025 ini ada satu momentum, yaitu apa teman-teman? Hari ini adalah jadwal pelantikan Kepala Daerah hasil Pilkada 2024 lalu yang akan bertugas 5 tahun ke depan dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Dijadwalkan di Istana Merdeka pukul 10 ini teman-teman pelantikannya. Ada berapa banyak kepala daerah yang dilantik? Cukup banyak sekali teman-teman. Dari 27 November 2024 lalu kita telah melaksanakan hari pemungutan suara untuk Pilkada 2024 di masing-masing daerah tentunya ya teman-teman. Ada gubernur, ada wali kota, ada juga bupati. Totally dikabarkan 481 kepala daerah yang meliputi 33 gubernur dan wakil gubernur masing-masing ya. Kemudian ada juga bupati, kalau tidak salah sekitar 363, dan ada juga sisanya adalah wali kota. Total keseluruhan untuk daerah dari gubernur dan wali kota berikut bupati adalah 481. Jadi total dengan wakil tentu saja jumlahnya adalah kali 2 ya teman-teman. Bagaimana prospek dari momentum ini? Udah TV melihat harusnya banyak perubahan ya dari hasil Pilkada 2024 serentak ini. Karena apa? Biaya pemungutan atau pemilihan atau penyelenggaraan dari Pilkada ini sangat mahal, termasuk juga Pilpres yang lalu ya. Jadi seandainya hanya menghasilkan pemimpin yang nantinya korupsi, sangat disayangkan ya teman-teman. Jadi betul-betul harus all out mereka-mereka yang terpilih dalam Pilkada 2024 ini, baik gubernur, wali kota ataupun bupati, berikut wakilnya. Jangan sampai hanya mengusung kepentingan pribadi dan kelompoknya, sementara rakyat dalam kondisi saat ini dalam kondisi sulit ya teman-teman. Semoga saja ya ada hal yang baik dari pelantikan kepala daerah tahun 2025 ini ya teman-teman. Nah, isu yang terbaru di pekan-pekan terakhir ini tentu saja merespon keadaan atau suasana di secara nasional ya teman-teman. Ada 2 hal yang mengemuka. Yang pertama adalah kabur aja dulu, sebuah tagar yang merupakan sindiran bagi pemerintah terkait dengan berbagai hal, mungkin ekonomi dan penyiapan lapangan kerja di Indonesia yang terdampak ya dalam berbagai hal. Salah satunya ada program pemerintah yang diusung, yaitu MBG, makan bergizi gratis, yang mengorbankan berbagai hal, yaitu efisiensi di berbagai sektor ya teman-teman. Nah, dikabarkan sudah mulai ada tanda-tanda dari dampak efisiensi tersebut, pengurangan pegawai baik honorer yang sudah mungkin mengabdi 20 tahun atau hal lain ya, yang kemudian harus diberhentikan karena pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Total jenderal yang dipangkas dikabarkan anggarannya mencapai 306 triliun, meliputi anggaran di kementerian dan lembaga serta transfer dana ke daerah yang dipotong kurang lebih 50%. Alhasil sudah mulai ada tanda-tanda pengurangan pegawai yang sempat mengemuka juga di RRI dan TPRI, serta beberapa petugas harian yang berada di sekitar pengelolaan infrastruktur seperti pengairan yang sudah mengemuka dan viral belakangan ini. Refocusing untuk keanggaran memang baik, namun tentu saja
jika sedrastis yang dilakukan saat ini, banyak mengorbankan tenaga harian lepas misalkan di pemerintah daerah ataupun di kementerian dan lembaga yang sudah mengabdi, sangat berdampak yang signifikan teman-teman. Artinya ada pengurangan pegawai ataupun lapangan kerja yang tersedia. Sementara lapangan kerja yang baru pun sejauh ini belum terlihat ya. Maka membukalah tagar-tagar yang merupakan sindiran pada pemerintah atau kritik pada pemerintah, yaitu kabur aja dulu bagi teman-teman milenial dan Gen Z yang sulit mendapatkan pekerjaan di dalam negeri, yang mungkin harus mengadu nasib seperti halnya TKI dan TKW atau pekerja migran yang bertaruh nasib di luar negeri. Dan tagar lainnya adalah Indonesia Gelap yang mengemuka juga sebagai respon mahasiswa terhadap keadaan saat ini, yang arah dari pemerintahnya sepertinya memang belum terlalu jelas mau dibawa kemana nih Indonesia ini dalam 5 tahun ke depan, di mana ada ironi yang di satu sisi adalah efisiensi anggaran, dan di satu sisi lainnya juga ada upaya menggemukkan kabinet, baik melalui jumlah nomenklatur kabinet dan wamen, serta staf khusus dan utusan khusus ya teman-teman, yang kabarnya jumlahnya juga cukup banyak. Alhasil bahwa dengan kementerian baru ataupun lembaga baru diperlukan awak atau anggaran juga teman-teman ya. Personil dan anggaran yang dibutuhkan cukup banyak juga, termasuk penyediaan pada kantor, infrastruktur, dan lainnya. Jadi dua hal tersebut mengemuka di akhir-akhir ini terkait dengan arah atau mengkritisi arah pembangunan yang di rejim Pak Prabowo Gibran ini belum terlihat arahnya mau kemana begitu ya teman-teman. Sementara target ekonominya cukup tinggi, 8% yang akan dicapai tahun 2029. Sementara di tahun pertama tahun 2025 ini dikabarkan sekitar 5,7%. Namun dengan pengurangan anggaran yang signifikan di berbagai kementerian dan lembaga, diyakini akan berdampak negatif terhadap upaya pertumbuhan ekonomi dari sisi belanja pegawai dan belanja pembangunan di kementerian dan lembaga. Oke teman-teman, kita coba pantau ke arah Istana Negara atau Monas, yang dikabarkan hari ini adalah jadwal pelantikan kepala daerah, tepatnya pukul 10.